Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu saudara sekalian yang telah tergabung dalam Zoom ini. Shalom dan selamat malam. Kita tentunya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada malam hari ini kita telah melanjutkan pada malam yang ketiga program 10 hari berdoa secara khusus Jemaat Aman Maria Lakabisi di tempat ini. Baik, kita akan memulai pertemuan kita. Sebelum itu kami mengundang untuk Bapak Ibu saudara sekalian, kita mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam hati kita masing-masing. Kita akan membuka acara perbaktian kita. Kita akan menyanyikan lagu pembuka dari lagu Sion 464, Jaminan Berkat Tuhan Janji. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Lagu Sion nomor 464. Jaminan berkat Tuhan janji, Yesus menjadi milik kami, umat tebusan dari awal di Yesus.
Kita tunduk kepala bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena Kau begitu baik di dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada pada waktu dan di tempat ini. Itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan semata. Kami juga mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini, pada malam ketiga dalam program 10 hari berdoa. Ya, secara khusus Tuhan di jemaat Anna Maria Lokabesi ini. Kami boleh melanjutkan acara di dalam peribadatan ini Tuhan. Kami mengundang kuasa Roh Kudus yang selalu memimpin kami. Secara khusus berkat setiap jemaatmu di tempat ini. Dan juga jemaatmu yang bergabung melalui media online yang telah disediakan. Berkati berikan kami hikmat Tuhan. Sehingga pengabaran firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan mendengar. Menjadi rema dalam setiap hati kami Tuhan. Dan kami menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Menjadi bahagian dari kedatangan Yesus yang kedua kali. Secara khusus Tuhan Engkau memberkati pembicara kami pada malam hari ini. Bapak Kapurba Tuhan. Secara personal Tuhan, dia mungkin pada saat ini mengalami kurang dalam kesehatan Tuhan. Tetapi Engkau memampukan sehingga pekabaran firman Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin dia. Sehingga hikmat daripada surga menjadikan ia sanggup dalam menyampaikan apapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apapun ibadah yang kami langsungkan maupun puji-pujian yang kami akan memandangkan Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ampuni dosa kami Tuhan, jadilah kehendak-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Kapurba, kita akan menyanyikan lagu tema kita, Ku Kan Pergi. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Ku dengar Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi, ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Berdiri dalam kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanmu kan pergi. Baik, pada saat ini kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Kapurba. Untuk malam hari ini tentunya ada dua topik kembali yang akan dibahas. Yang pertama adalah rohani atau duniawi. Apakah perbedaannya? Yang kedua adalah solusi Allah untuk pergumulan kita. Baik, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan pekabaran yang disampaikan oleh Pak Kapurba. Tempat kami persilahkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu dari rangkaian 10 hari berdoa kami.
Kami akan mempelajari pelajaran kelima dan keenam. Siapkan hati kami Tuhan, biar Roh Kudus akan ada dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita merasa berbahagia bila kesempatan masih Tuhan berikan kepada kita untuk mengikuti rangkaian 10 hari berdoa yang sudah menjadi program yang selalu dilakukan di awal-awal tahun, yang akan memberi kepada kita kekuatan dalam menjalani tahun-tahun yang baru, bulan-bulan yang baru. Kita sudah belajar pelajaran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Hari ini, malam ini kita akan pelajari pelajaran hari yang kelima, ya, dengan judul rohani atau duniawi. Apakah bedanya? Jadi ketika dari judul ini seolah ada satu sisi yang baik dan ada satu sisi yang buruk, seperti duit logam, uang logam, ya, dua mata uang logam, ya, ada satu sisi yang lain dan satu sisi yang berbeda. Tetapi ketika kita akan memulai pelajaran ini pelajaran diawali dengan satu keterangan yang mengatakan bahwa yang kita bicarakan di sini duniawi dan rohani tidak berbicara mengenai orang per orang. Karena ketika bicara mengenai duniawi, kesannya kita berbicara mengenai orang yang berdosa. Kita berbicara mengenai rohani, kesannya seperti kita berbicara orang yang benar. Siapakah kita? Dalam pelajaran yang dikatakan, kita semua adalah orang yang berdosa. Tidak ada satupun orang di antara kita yang dapat benar. Ya. Kita adalah orang berdosa. Jadi pelajaran ini adalah mengenai apa yang harus kita lakukan, ya. Sifat apa yang harus kita tonjolkan agar kita dapat dikatakan sebagai orang yang rohani, dan apa yang harus kita jauhkan sehingga kita dapat dikatakan menjadi orang yang tidak duniawi, ya. Kemudian segala zaman, jilid 1 halaman 344 dikatakan, dengan Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati. Jika manusia dengan sengaja menolak Roh Kudus dan mengatakan bahwa itu datangnya dari setan, mereka memutuskan saluran yang olehnya Allah dapat berhubungan dengan mereka. Jika akhirnya Roh Kudus itu ditolak, tidak ada lagi yang dapat diperbuat oleh Allah untuk jiwa yang demikian. 10 hari berdoa kita berbicara mengenai Roh Kudus. Kemudian segala zaman mengatakan tidak ada pengampunan ketika kita menolak Roh Kudus. Ya. Berbicara mengenai rohani dan duniawi, ya, kita tidak akan bisa membicarakan orang. Kita hanya bisa membicarakan diri kita sendiri. Apakah saya sudah rohani ataukah saya masih duniawi dalam kelakuan saya? Sehingga dalam 5 hari kelima dikatakan kita harus merubah kita punya hidup, ya. Dengan satu judul kecil dikatakan anggota gereja rohani. Bagaimanakah seorang anggota gereja rohani? Ya, orang yang rohani adalah orang Kristen yang benar-benar bertobat. Benar-benar bertobat. Tidak dikatakan orang Kristen yang bertobat, dikatakan benar-benar bertobat. Artinya orang yang rohani harus meninggalkan kehidupan lamanya dan benar-benar bertobat. Kalau Anda mendengar kata putih, benar-benar putih, berarti sudah sangat putih. Jadi benar-benar bertobat adalah orang yang memang sudah betul-betul bertobat. Pelajaran hari kelima ini akan dapat kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Apakah saya benar-benar bertobat?
hubungan yang hidup dan bertumbuh dengan Roh Kudus. Apakah kehidupan saya bertumbuh, benar-benar bertobat, bertumbuh, tidak stagnan, ya, tidak berhenti, harus benar-benar bertumbuh. Jadi orang yang rohani yang dikatakan Yesus adalah pusat kehidupan orang yang rohani. Orang rohani telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Yesus dan terus-menerus meminta Roh Kudus. Lukas 11 ayat 13. Menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus. Dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus dan terus-menerus meminta Roh Kudus. Di dalam Alkitab ada beberapa orang yang dikatakan rohani, ya. Seperti dalam tulisan ini dikatakan Matius 25 ayat 2 sampai 4. Itu menceritakan mengenai 10 gadis, ya. Bagaimana yang bijaksana, bagaimana yang bodoh, ya. Ya, dalam Efesus 3 ayat 19 dikatakan dia bersuka cita bahwa ia telah diselamatkan karena iman. Itulah orang yang rohani. Dia bersuka cita. Apakah Anda bersuka cita? Apakah saya bersuka cita? Efesus 2 ayat 8. Meskipun orang rohani menghadapi kemunduran dan godaan, ia tetap menatap Yesus. Jadi orang rohani bukan berarti orang yang tidak mempunyai tantangan hidup. Bagaimana orang yang dalam hidupnya, dalam segala masalah mungkin, dalam segala keadaan, tetap memandang Yesus. Itulah orang yang dikatakan orang rohani. Memandang Yesus. Nah, sebaliknya dalam pelajaran kita, bagaimana dengan anggota gereja duniawi? Ini berbicara mengenai anggota gereja. Anggota gereja berarti di antara kita ini mungkin saya termasuk salah satu dari anggota gereja dunia. Mungkin Anda salah satu di antara anggota gereja yang rohani. Orang duniawi mungkin memiliki hubungan pura-pura atau berbagi dengan Allah. Pura-pura. Itulah kata di pelajaran ini katakan orang yang duniawi, pura-pura. Sehingga dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4, Rasul Paulus mengatakan, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukan hal itu yang menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, dan bahkan kamu hidup secara manusiawi. Karena jika seorang berkata, aku dari golongan memblok-blok, ada iri hati, ya. Itulah manusia duniawi. Jika Anda dan saya masih memiliki iri hati, dengki, Rasul Paulus katakan itulah manusia duniawi. Sebenarnya gampang sekali mengotakkan di manakah posisi kita. Apakah Anda di anggota gereja duniawi atau tidak? Dikatakan di sini, Roh Kuduslah yang menentukan hubungan kita dengan Allah. Itulah yang membedakan. Apa yang kita minta? Apakah kita sudah melakukan ibadah dengan benar? Ya. Bila Anda baca di 10 hari kelima ini, ada banyak dikatakan hal-hal yang harus kita lakukan hari demi hari. Paulus menyebut orang duniawi sebagai saudara yang menunjukkan bahwa mereka adalah anggota gereja. Ia tidak dapat menyebut mereka rohani karena mereka tidak cukup dipenuhi dengan Roh Kudus. Hari pertama mengenai bagaimana Roh Kudus harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang jadi pertanyaan, bagaimana
ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Apakah saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Banyak orang Kristen dunia ini merasa ketidakpuasan dan kekecewaan atau kurang tujuan dalam kehidupan rohani mereka. Beberapa bersikap apatis dan berkata, kami hanya orang berdosa. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bertumbuh. Itulah anggota gereja duniawi dikatakan. Tidak bertumbuh, apatis. Kami ini siapalah. Kami ini orang berdosa. Tidak bertumbuh. Pelajaran kita mengatakan orang yang rohani harus bertumbuh. Harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada satu tulisan di sini dikatakan, orang Kristen dunia lainnya antusias dan aktif serta mungkin merasa bangga dengan posisi penting mereka di gereja. Sayangnya Yesus berkata, pada akhir banyak orang akan berseru kepadamu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami? Apa kata Yesus? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 22. Alangkah sedihnya jika kita di dalam gereja, ini anggota duniawi di dalam gereja ini dikatakan, kita aktif, kita ini segala macam, tapi ketika Yesus datang, enyahlah kamu, aku tidak mengenal. Inilah mungkin menjadi tantangan bagi kita, ya. Di manakah kita berada sekarang? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah kita di sisi yang rohani atau kita di sisi yang duniawi? Jika kita menemukan posisi kita sekarang di duniawi, mari kita berbalik. Ya. Mari kita meminta tuntunan Roh Kudus agar kita dapat dituntun untuk kembali ke arah yang benar. Yohanes 15 ayat 11. Dan Anda mungkin sudah berdoa dan pengalaman iman lebih dalam Yesus. Yesus menginginkan agar sukacitamu penuh. Ya. Ini ayatnya Lukas 9 ayat 23 sampai 24. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkan. Bapak Ibu saudara sekalian, apa solusi Allah untuk pergumulan kita? Ya. Yesus menawarkan solusi bagi orang Kristen di dunia ini yang ingin menjadi Kristen rohani. Ia berkata dalam Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Solusinya hanya satu dikatakan.
tinggal di dalam aku. Ketika kalimat tinggal itu, tinggal di dalam, berarti kita ada yang melindungi kita. Ya. Tinggallah di dalam aku. Bagaimana caranya kita bisa tinggal di dalam Yesus? Ellen G. White berkata bahwa tinggal di dalam Kristus berarti ada 2 poin dikatakan dalam pelajaran kita yang ke-6. Menerima rohnya secara terus-menerus. Kembali kepada pelajaran yang ke-5 tadi. Terus-menerus. Yang kedua, kehidupan penyerahan yang tidak terbatas. Setiap hari. Yohanes 15 ayat 11. Semua ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ini kalimat-kalimatnya kalimat akhir semua ini. Penuh. Kalimat penuh itu jika gelas penuh itu tidak ada spasi di atas. Ya. Artinya sukacita itu sempurna. Jika kita tinggal di dalam Yesus, maka sukacita kita akan penuh. Jadi ada satu pertanyaan timbul dari situ. Mengapa kita harus meminta Roh Kudus setiap hari? Yang ini terus menerus. Ya. Jadi ada satu cerita di sini yang mungkin dialami oleh penulis kalau saya baca ini. Jadi dia pernah baca satu kisah dikatakan tentang seorang preman ya, yang bertobat kepada Kristus. Dan cerita ini dikatakan dia dengan sepenuh hati, ya. Artinya ketika dia mengakui semua kejahatan itu tidak ada yang dia sembunyikan lagi, semua dia utarakan. Ia mengakui sumpah palsu, ia mengakui pencurian dan kejahatan lainnya. Akhirnya dikatakan dengan campur tangan ilahi, dengan penyerahan yang luar biasa, Allah mengubah hidupnya. Mengubah hidup si penjahat ini. Kenapa dia Yesus mengubah hidup? Karena ada satu pengakuan yang sepenuh hati. Sepenuh itu artinya tidak ada hal yang dia simpan lagi dalam hal perbuatan dan dosanya. Dia sudah akui semuanya. Dan Allah mengubah dia. Akhirnya dikatakan, dari cerita ini saya terkesan, dikatakan. Dia berkata kepada dirinya, saya juga akan meminta agar Tuhan mengubah hidup saya, dikatakan dalam tulisan ini. Tuhan, saya juga ingin mengakui semua dosa yang saya lihat dan dosa yang belum Engkau tunjukkan kepada saya. Saya akan bangun 1 jam lebih awal setiap hari untuk berdoa dan membaca Alkitab. Saya ingin melihat Engkau juga akan ikut campur dalam hidup saya. Apa akhirnya? Dia katakan, puji Tuhan. Ia dalam huruf besar turut campur tangan dalam hidup saya. Bukan karena saya dapat pahala dengan bangun pagi, tetapi karena saya setiap hari menempatkan diri saya di mana Roh Kudus menjangkau saya. Ada pertanyaan,
Berapa banyak kuasa Roh Kudus yang dapat kita terima untuk memenuhi kebutuhan kita? Korintus 4 ayat 16 dikatakan, Rasul Paulus mengatakan, diperbaharui hari demi hari, terus menerus. Kerinduan segala zaman halaman 42. Tuhan lebih rela memberi Roh Kudus kepada mereka yang melayani Dia daripada orang tua yang memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Untuk baptisan Roh setiap hari, setiap pekerja haruslah mempersembahkan permohonannya kepada Allah. Setiap hari. Kalau Anda lihat judul di depan 10 hari berdoa ini, mencari kebangunan rohani. Bila 10 hari berdoa kita telah selesai, apakah akan ada satu kebangunan rohani di dalam hidup kita masing-masing? Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, mengikut salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal diri berarti memberi kepada Yesus kendali atas hidup kita setiap hari. 1 Korintus 15:3, Rasul Paulus menjelaskan seperti ini, aku mati setiap hari. Apakah kita dapat mereformasi hidup kita setelah 10 hari berdoa ini? Inilah akan menjadi tantangan bagi kita pribadi lepas pribadi. Ketika kita baca tadi, mengapa kita harus berserah pada setiap hari kepada Yesus? Dan bagaimana memulainya? Kebahagiaan sejati halaman 42. Untuk setiap hari menerima Roh Kudus dan berserah diri kepada Yesus adalah dengan melakukan ibadah pribadi setiap hari. Kecuali kita memilih Tuhan setiap hari, janji dan niat baik kita seperti tali yang terbuat dari pasir. Matius 6 ayat 33. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mungkin ayat ini, mungkin kita pribadi lepas pribadi, mungkin sudah pernah mengalami ya, ketika mencari kerajaan Tuhan terlebih dahulu dan semuanya ditambahkan Tuhan kepada kita. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jika kamu di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini adalah Yohanes 15 ayat 4 dan 7. Luar biasa. Ini adalah janji Tuhan kepada kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita berani menagih janji itu dengan kehidupan kita yang sekarang ini? Lukas 9:23. Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku.
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, inilah pelajaran kita hari yang kelima dan yang keenam. Inti dari pelajaran ini, apakah kita sudah melakukan ibadah pribadi kita di rumah dengan baik dan benar? Apakah kita sudah hidup rohani di dalam rumah tangga kita, di dalam gereja? Apakah kita sudah hidup secara rohani? Dan solusi Allah untuk pergumulan kita adalah kita harus selalu menempel ranting kepada dahan itu. Yesus katakan, without me you can do nothing. Tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa. Tidak ada pilihan sebagai kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita harus mengandalkan hidup kita kepada Yesus. Kapan? Pelajaran kita mengatakan, ketika kita menerima baptisan, ketika kerohanian kita dipenuhi, itu tidak akan ada arti bila iman kita tidak tumbuh terus-menerus. Ajakan pelajaran kita pada malam hari ini, mari kita menumbuhkan iman kita terus-menerus. Mari kita melakukan satu ibadah yang khusus secara pribadi. Kita berdoa ketika kita sudah meniatkan di dalam hati kita, maka Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita untuk melakukan ini. Sehingga ketika Yesus datang, kita akan menjadi pewaris kerajaan surga. Inilah yang menjadi pelajaran rangkaian 10 hari berdoa pada hari kelima dan keenam. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita tentunya sangat bersyukur untuk pekabaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Kapurba. Pada saat ini kita akan masuk pada doa CTS. Untuk setiap pemimpin doa CTS, kami persilakan untuk maju ke depan. Doa pujian, Ibu Pendeta Desemberi. Doa pengakuan dosa, Nyonya Kapinam. Doa permohonan, Nyonya R. Marpau, dan doa ucapan syukur Nyonya M. Marpau. Doa pujian, Mazmur 41 ayat 13. Tetapi aku, Engkau menopang aku, karena berdiri ya. Mencoba berdiri, mohon maaf. Kembali saya bacakan. Mazmur 41 ayat 13. Tetapi aku, Engkau menopang aku, karena ketulusanku.
Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kemurahan, Bapa yang hidup yang kami sembah di dalam setiap hari kehidupan kami. Kami puji Engkau untuk segala kebesaran-Mu. Kami puji Engkau untuk kuasa dan kebaikan-Mu yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami puji Engkau untuk segala sesuatu yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Engkau sungguh luar biasa, Engkau maha besar dan maha pengasih. Terpujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Maha besar Bapa dalam surga, untuk menyambung doa hamba-Mu. Hamba-Mu telah melayangkan pujian Tuhan. Biarlah Tuhan kami dengar doa ini dan kami menyambung dengan doa pengakuan. Tuhan Yesus, kami bersujud di hadapan-Mu. Kami bersyukur pada malam ini kami bisa berkumpul lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui 10 hari berdoa. Tuhan, biarlah dengan 10 hari berdoa ini kami selalu dapat semakin diubahkan sehingga kami dapat menjadi jemaat yang selalu mengikut Engkau Tuhan, dan kami tidak selalu menjadi guna-guna. Tuhan Yesus, kami mengaku akan kesalahan seperti yang Engkau katakan di Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Tuhan Yesus, mohon ampun segala kesalahan kami. Kami mengaku akan segala kesalahan kami, Tuhan, yang banyak kami lakukan, yang tidak kami sengaja, yang sering menyakiti hati-Mu. Kami juga mengaku akan kesalahan kami kepada orang-orang terdekat kami, Tuhan, suami kami, istri kami, dan anak-anak kami. Tuhan Yesus, biarlah dengan pengakuan kami, Tuhan, Engkau layakkan kami selalu menerima berkat yang Engkau berikan bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami dan pengakuan kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Menyambung doa hamba-Mu, Bapa yang baik dalam surga, pada malam ini juga kami bermohon di hadapan-Mu ya Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu pada malam ini Tuhan, minggu sembahyang kami. Terima kasih ya Bapa buat Bapak Kapurba yang sudah menyampaikan firman-Mu yang begitu baik. Biarlah Tuhan berkati saudara ini ya Bapa, untuk lebih lagi ya Tuhan, untuk hari-hari selanjutnya saudara yang dapat memberitakan firman-Mu kembali. Bapa yang baik dalam surga, kami juga bermohon Tuhan berikan berkat kesehatan bagi kami yang hadir di sini, yang mengikuti ibadah pada malam ini. Kami juga bermohon buat saudara-saudara kami yang beribadah di rumah, Tuhan juga berkati mereka. Tuhan, seperti tertulis pada firman-Mu 1 Yohanes 3 ayat 22, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dan padanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan terbuat apa yang berkenan kepadanya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bermohon buat esok hari ya Tuhan, buat cuaca, Tuhan berikan cuaca yang baik, hingga kami dapat kembali datang ke rumah-Mu ini untuk dapat beribadah, kembali memuji, memuliakan Engkau. Kami juga bermohon ya Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan, banyak yang ada yang sakit, penyakit apapun itu ya Tuhan, biarlah Engkau menjamah mereka ya Tuhan, seperti pada Bapak Ertarigan Tuhan, Saudara Tagap Siringo-ringo, Bapak Manihuru, begitu juga mertua Hal Hasibuan ya Tuhan, orang tua dari Yanson Pane juga ya Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, biarlah melalui obat-obatan Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka Tuhan, baik melalui dokter, perawat, apapun itu ya Tuhan. Kami yakin ya Bapa, berikan kuasa-Mu bagi mereka Tuhan, hingga mereka dapat mengikuti ibadah seperti hari-hari biasa. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. 30 detik kita akan doa
masing-masing. Doa ini dilanjutkan oleh hamba. Dua Samuel 22 ayat 50. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau berikan kami waktu, kesempatan untuk bisa datang berbakti di gereja ini Bapa. Tuhan, kami bersyukur Kau berikan kami kesehatan, kekuatan, napas kehidupan, sehingga berkat-Mu yang melindungi kami, memimpin perjalanan kehidupan kami, sehingga kami bisa tetap bersama-sama bersekutu di Ka'bah-Mu ini Bapa. Tuhan, kami bersyukur Kau masih berikan bagi kami nyanyian burung-burung, bunga-bunga yang masih kembang, yang Kau berikan kesempatan untuk bisa kami nikmati. Tuhan, kami bersyukur Kau masih berikan kami makanan, Kau masih berikan kami pekerjaan untuk bisa menyambung kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena besar kasih-Mu yang luar biasa itu bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk tahu bersyukur setiap saat, setiap waktu, oleh karena pimpinan-Mu, berkat-Mu, kasih-Mu, sehingga Engkau bisa mengajari kami untuk selalu meninggikan nama-Mu, memuji nama-Mu, bersyukur dalam hal apapun yang Kau berikan bagi kehidupan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon padamu. Amin. Baik, sebelum kita akan menutup rangkaian acara ibadah kita pada malam hari ini, kita akan bernyanyi sebagai lagu penutup kita. Kita buka lagu sian kita dari nomor 415, Ku Harap Padamu. Sambil memungut persembahan, jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami sudah menyelesaikan seluruh rangkaian acara kami pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih untuk menumbuhkan kepercayaan kami ketika kami setiap hari berserah kepadamu. Pimpin kami untuk mengenal Roh Kudus lebih baik. Biarlah keinginan-Mu menjadi keinginan kami. Ya Tuhan, ajari kami untuk mengutamakan Engkau dalam segala hal. Tunjukkan kepada kami bagaimana memulainya setiap hari dengan Engkau. Ya Tuhan, Engkau memberkati kami juga sekembalinya dari gereja ini, hingga kami tiba di rumah kami masing-masing dengan sukacita. Memberkati acara kami pada esok hari, memberkati orang-orang yang telah ditunjuk ambil bagian dalam rangkaian 10 hari berdoa ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, memberkati juga persembahan yang telah kami kumpulkan, biarlah ini dapat digunakan dalam pekabaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, demikianlah seluruh rangkaian acara ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, ada pengumuman yang akan kami sampaikan dari depan. Untuk partisipan acara 10 hari berdoa untuk esok, Kamis 14 Januari 2021, pembicara Bapak Asil Tengah, pengiring Saudara Rando Sitorus, dengan judul mendoakan janji-janji Allah dan ketaatan melalui Yesus. Untuk doa ACTS, doa pujian Citra Turnik, doa pengakuan dosa Franky Hutagalung, doa permohonan Andre Sijabat, doa ucapan syukur Endang Sitinjak. Inilah pengumuman kita pada malam hari ini. Himbauan dari kami, tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.